Di samping kanan saya ada seorang wanita hebat yang saya yakin 100% bisa membanting saya di lantai. Macam-macam. Ada Mbak Desi. Apa kabar Mbak Desi? Alhamdulillah Iya. baik. Sebelumnya selamat buat Mbak Desi. Desi Sinta. Iya, di sini. Selamat untuk prestasinya mendapatkan medali emas. Iya. Ini medalinya. Mantap. Mantap. Waktu dapat medali ini digigit gitu gak sih? Iya, foto gitu. Oh, digigit ya? Iya. Apa namanya? Aku baca kurang lebih sejarahnya, konon mereka awal-awal dulu orang menggigit medali itu untuk meyakinkan ini emas atau tidak gitu ya? Awalnya, ya kan? Tapi sekarang ini menjadi semacam pose. Iya, kalau dulu mah kayaknya asli nih gitu. Kalau sekarang pose. Jadi ini medalinya ya? Iya, medali PON bela diri kemarin. Ya. Hari ini aku ketemu Mbak Desi, ini hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. Dan ini kita lagi ada di Taman apa namanya ini? Iwak Bandung. Hah? Taman Iwak Bandung. Oh, di wilayah Pemkot Serang. Ya. Untuk ngobrol, bukan untuk pacaran. Biasanya orang di taman pacaran. Taman-taman, iya. Dan kenapa kami memutuskan di taman ini? Karena taman ini juga dekat sama kantornya Mbak Desi. Yang bekerja sebagai apa dan di mana? Bekerja sebagai staf di bagian pajak, hiburan dan parkir di Bapenda, sub bidang parkir dan hiburan. Oh, pajak, hiburan dan parkir di Bapenda, bidang P1. Nah, sub bidangnya itu pajak, hiburan dan parkir. Oh, iya. Tapi kita nggak mau ngomong pajak ya. Nanti pajaknya ngomongnya di momen-momen lain ya. Saya penasaran sama Mbak Desi karena kemarin aku ngelihat status WhatsApp-nya teman-temanku yang kerja juga di Bapenda Kota kan. Ada Butrit kalau nggak salah, Butrit. Terus bukan hanya Bapenda deh, dari dinas lain juga pasang. Wih, dapat medali emas juara gulat. Iya, betul. Di kelas 68 kg putri. 68 kg. Oh, berarti kalau kelas 68 kg itu berarti berat si atletnya 68 kg atau ada range? Harus segitu, harus maksimal itu 68 kg. Kalau di atas itu berarti over. Nggak bisa dimainin, langsung dicoret. Kalau di bawah itu boleh? Boleh. Tapi nggak mungkin ya 68 lawannya 50? Iya, selisihnya harus satu kelas aja, misalnya beratnya 65. Di situ kan kemarin ada kelas 62 sama 68. Nah, kalau misalnya dia beratnya 61 mau main 68 masih bisa. Tapi kalau misalnya beratnya 57 loncat ke 68 nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Oke. Jadi yang mendekati. Kemarin itu PON Kudus. PON bela diri Kudus. Oh, itu berarti khusus ya? Nama itunya tuh PON bela diri. Iya, jadi yang di pertandingan itu hanya cabur-cabur bela diri. Jadi nggak semua. Kan kalau event PON yang setiap 4 tahun sekali itu semua cabang olahraga yang dipertandingkan. Betul. Nah, kalau yang kemarin itu khusus untuk bela diri aja gitu. Itu juga pertama kali di Indonesia, baru di launchingin kemarin. Perdana kemarin? Iya, oh begitu. Iya. Berarti kemarin itu perdana ya? Iya. Pekan Olahraga Nasional Bela Diri, tuan rumahnya Kudus. Iya, betul. Itu berapa lama berarti? Sepekan dong ya? Karena banyak yang diperhatikan, hampir 10 cabang olahraga. Jadi dimulai itu dari tanggal 11 Oktober sampai nanti tanggal 28. Oh, berarti sekarang masih ya? Masih. Cuma karena Mbak Desi udah beres. Iya, jadi bisa pulang. Kembali. Berangkat ke Kudus sejak tanggal berapa berarti? Berangkat itu hari Sabtu tanggal berapa ya? Ya, Sabtu minggu kemarin ya berarti ya? Iya. Oh. Iya. Baru nyampe nih ke Serang. Iya. Hari Sabtu juga, hari Sabtu kemarin ya? Ya, langsung saya ajak ngobrol ya, kapan lagi. Pertama kenal gulat, apakah gulat itu cabang atau olahraga pertama yang disukai atau sebelum gulat lari dulu atau apa? Pertama dan yang paling dipilih. Dulu emang anaknya tuh suka
Berantem. katanya. Enggak, apa namanya? Kirain. Suka olahraga gitu. Ya. Jadi emang udah mungkin ada bakatnya sedikit di olahraga gitu. Ya. Nah, terus diajakin kakak. Yang ikut tuh kakak duluan kan di gulat itu. Kakak atlet gulat juga? Iya, dulunya. Oh. Sekarang udah pensiun. Iya, 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 iya. Jadi apa namanya? Pengurus gitu lah. Nah, ya jadi diajak situ karena terus kalau gulat kan orang pasti mikirnya apa namanya? Berantem atau kayak Iya, gimana benar. gitu kan. Jadi makanya peluangnya tuh lebih besar gitu. Nah, jadi terus dijalanin susah senengnya. Nah, makanya sampai sekarang itu. Jadi awal mulanya itu karena diajakin kakak itu. Oh, ditularkan oleh kakak ya. Iya, Tapi iya. orang tuanya bukan pegulat juga ya. Orang tuanya bukan pegulat. Iya, banyak kan bilang biasanya bapaknya pasti pegulat ya, atau enggak orang tuanya pegulat ya? Enggak. Ngerayu dong. Bapak kamu pegulat ya? Kok tahu gitu? Karena kamu membanting hatiku. Aduh. Iya, iya. Berarti yang menularkan kakak. Iya, yang ngajak gitu pertama itu kakak. Ketika ditularkan pertama langsung suka atau menolak dulu? Pertama suka dulu, udah mulai kan. Pertama langsung suka. Iya, suka terus? Karena apa sih namanya? Emang senang bergerak kan. Terus ada masanya capek tuh, maksudnya kayak gak suka ada latihan fisik kan, lari itu paling dibenci ya kalau misalnya itu. Tapi yang ngebentuknya itu emang awalnya itu harus lari dulu kan. Jadi ada nggak suka suka, terus mulai latihannya bertambah kayak gitu. Ada capek-capeknya, nggak sukanya, tapi setelah kalau ikut pertandingan kan bisa ke daerah lain, naik jalan-jalan, pesawat, iya. naik pesawat, iya betul, kan impian, gratis, iya gratis dibayarin, makanya jadi suka lagi. Iya, iya. Tahun berapa tuh berarti ya? Ikut awal itu SMP kelas 2, 2006. SMP kelas 2, itu pertama kali kakak menularkan gulat tadi tuh? Iya, suruh, ayo ikut latihan gitu. Oh gitu. Oke. Mungkin ada yang penasaran terkait dengan keluarga Desi. Kalau bapak kerja di? Kalau bapak sekarang udah nggak kerja. Tapi kalau dulu wirausaha ya. Wirausaha. Kalau ibu? Kalau ibu udah meninggal. Udah meninggal. Oke. Anak berapa berarti Desi? Anak ke-7. Anak ke-7. Dari 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara. Iya. Berarti punya 6 kakak. Betul. Kakak keberapa yang menularkan gulat itu? Kakak kedua. Kakak kedua. Oh, berarti jaraknya lumayan jauh ya? Iya. Apakah saat itu kakak juga berperan sebagai pelatih Desi juga? Enggak, sama masih jadi atlet. Jadi sebelum kakak bekerja itu kan masih cari-cari kerja gitu, terus ditawarin sama temennya, nah, akhirnya ikut join lah itu. Terus setelah setahun lihat kakak, oh iya ikut kejuaraan di tingkat daerah gitu, terus dapat hasilnya juga, makanya ayo coba ikut gitu, nyobain, siapa tahu mau. Akhirnya ikut sampai sekarang. Terus hampir berapa ya, 5 orang di keluarga itu ikut gulat semua. 5 orang? Iya, tapi yang aktif sekarang cuman 2. Cuma 2? Siapa tuh? Sama adik saya. Adik kamu? Iya. Oh, siapa tahu nanti ke depan adiknya menyusul prestasi kakaknya. Dari 10 anak ya, 6 kakak, 3 adik ya? 2. Kan kamu yang ke-7. Iya, 3. Iya dong, ya kan? 6 kakak, 3 adik, itu yang gulat ada 5. Iya. Gitu. Tapi yang sekarang ini yang aktif per 2025 lah ya, itu yang masih aktif adalah 2. 2. Adik langsung. Adik langsung. Ya, anak angkat gitu. 8. Cowok, cewek? Cowok. Oh, cowok. Iya. Karena unik dan menarik ya, gulat tapi atletnya cewek. Ya walaupun sekarang udah nggak aneh ya. Iya. Gulat kan ada cowok, ada cewek ya. Iya. Oke. Jadi itu pertama kali dikenalkan oleh kakaknya. Iya. Terus sekarang berarti bukan jabatan, berarti Desi ini memangku status sebagai atlet Provinsi Banten ya, atlet gulat Provinsi Banten. Betul. Ya, atlet gulat Provinsi Banten. Iya. Latihannya di mana sih, Des, kalau gulat di Kota Serang? Di Stadion Maulana Yusuf.
Di apa sampingnya Askot. Iya, iya. Pokoknya di lingkungan Stadion Maulana Yusuf, Iya. latihan di situ. Iya. Hampir setiap hari. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat latihan. Oke, pelatihnya boleh diinformasikan Bapak atau Ibu siapa? Pelatihnya ada Pak Haryanto, terus Bu Susana, terus Kak Pak Bidasuki. Oke, jadi memang ada pelatih yang melatih Desi, ya. Kalau untuk persiapan ke PON berapa lama berarti? Bener-bener, iya PON yang sekarang yang perdana ini. Oh, yang perdana ini udah. Jadi karena kita selalu rutin gitu, jadi nggak ada setelah pasca pertandingan pun kita rutin latihan aja gitu. Jadi makanya setiap pertandingan yang mana nih? Kan kemarin abis event yang PON 4 tahunan itu. Nah, jadi kamu ikut juga? Ikut. Oh, kemarin. Yang di Aceh. Yang di Aceh. Iya, pertandingannya tapi dapatnya yang di Medan, PON Aceh Medan kan. Iya. Karena gulat kan nggak pakai kerudung ya kalau misalnya tanding. Iya, betul. Jadi makanya bolehnya di Medan. Iya. Oh, berarti jam terbang kamu ya memang layak untuk mendapatkan medali emas sih. Saya udah kalau yang PON 4 tahun sekali itu udah 3 kali dapat emas. Mantap. Jadi ini adalah emas ketiga. Ini keempat. Ini keempat. Iya. Mohon maaf. Jangan dibanting saya. Ini adalah emas keempat. Iya. Di recap dong, emas pertama di mana dan kapan? Awal mulai yang PON itu. Ada foto atau dokumentasinya nggak yang emas-emas itu? Fotonya. Bukan, jangan sekarang, maksudnya iya. ada. Tapi ada kan? Nanti ada. Nanti akan saya tayangkan. Iya. Coba di recap. Iya. Emas pertama sampai sekarang. Pertama dulu dari saya mulai ikut PON itu tahun 2012 SMA kelas 3. Itu saya baru dapat perunggu di Riau itu, di Riau. Nah, terus 4 tahun kemudian di Jawa Barat yang 2016 itu. Nah, itu saya pertama kali dapat emas yang di PON itu. Nah, terus yang kedua di Papua, PON Papua. Itu yang emas kedua. Nah, yang emas ketiga itu yang kemarin di PON yang di Aceh itu. Terus. PON Aceh Medan itu. Yang ketiga ini yang apa? Ini yang keempat, yang PON bela diri yang pertama itu. Oke, jadi total medali emas yang diraih oleh Desi Sinta ada 4. Yang pertama tahun berapa tadi? Yang pertama 2016. 2016. Di usia yang kalau 2016 itu usia kamu masih berapa itu berarti 2016 itu mendapatkan emas pertama? 22 atau 23. 23. Kalau bicara dari sudut orang tua, ya kan? Yeah. Kamu kan perempuan, lalu memutuskan untuk menjadi atlet gulat. Kan itu kan olahraga yang bersentuhan fisik kan, takutnya kenapa-kenapa gitu kan. Itu komentar mereka bagaimana? Ya waktu pertama kali dulu deh, wah anakku memutuskan nih jadi atlet gulat. Kalau bapak sih orangnya yang ngebebasin anaknya mau apa sih namanya, berekspresi kayak apa aja gitu ya. Di bidang apapun yang penting positif. Iya betul, disupport aja. Jadi terus tahu kan, maksudnya di situ juga ada kakaknya juga yang bakal ngejagain gitu loh. Terus kalau ada apa-apa. Tapi kan ketika tanding nggak ada yang bisa menjagain. Iya. Ya kan? Tapi nggak ada. Support lah ya. Iya, selalu support sih orang tua. Ya. Jadi dikasih restu sama bapak sehingga meyakinkan Desi untuk melanjutkan menjadi atlet gulat. Kalau sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Pacar? Ada. Pacar ada. Pacar kamu udah mengikut atau sudah bersama sejak awal kamu gulat atau bagaimana? Enggak. Baru ini? Maksudnya udah hampir. Setelah kamu sudah menjadi atlet gulat, sudah. Baru pacaran ini. Iya. Oh, nggak ada. Sudah dong, sayangku gitu. Stop. Kan dianya sama-sama atlet. Mantap. Atlet apa dia? Dulu mantan petinju juga. Oh, ya berarti satu circle ya. Iya, jadi tahu apa namanya, apa sih kegiatannya sama. Betul. Ininya. Iya. Berarti sampai sekarang masih kan? Masih. Jadi pacar Desi ini petinju, ya berarti dia punya gambaran sih, apa namanya, akibatnya sejauh apa gitu kan? Karena sama-sama dulu atlet kan, jadi tahu ininya apa sih namanya. Positif negatifnya terukur gitu. Kecuali kalau mungkin pacarnya bukan atlet tinju, mungkin
pacarnya model kan agak-agak jauh ya. Iya. Gitu. Gimana nih gitu? Kalau aku jadi model kan nggak pernah terpukul. Iya, 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 iya. Oke, puas dengan pencapaian karir Desi sebagai atlet gulat atau ada yang ingin diraih lagi nih Mas? Aku nih lagi fokus ke ini nih. Iya, sebenarnya ada satu impian lagi sih maksudnya. Hanya satu? Kayak enggak, maksudnya yang belum kecapai sampai sekarang. Oke. Jadi dari kan saya juga udah pernah masuk pelatnas dari tahun 2016. Wow. Nah, dari 2016 sampai ke sekarang pas terakhir itu tahun 2024 kemarin. Nah, jadi setiap event SEA Games aja maksudnya yang yang se-Asia Tenggara itu. Nah, saya tuh belum pernah dapat kesempatan untuk bertanding di event itu. Iya, jadi sempat di tahun 2016 kita mau disiapin untuk SEA Games itu, ternyata tuan rumahnya Singapura atau enggak Malaysia, dia nggak ada event cabur gulatnya gitu, makanya nggak ada. Terus pas lagi di Vietnam kemarin saya udah TC, ternyata apa tuh TC? Istilah apa tuh? Latihan training center. Oke. Jadi kan training center di pusat di Jakarta. Oke. Iya, ikut itu karena anggaran pemerintahnya. Jadi ada beberapa atlet yang dipulangkan. Salah satunya? Iya, salah satu. Hey, siapa itu? Oh gitu. Iya. Oh gitu. Wah, itu dari beberapa yang kamu ceritakan udah di ujung ya? Iya. Maksudnya tinggal gitu lagi. Makanya kayak agak sedih gitu. Kenapa pas udah mau dikit lagi, kesempatannya udah mau bisa nih mau di event itu, ternyata harus dipulangkan juga. Oh. Makanya target itu maksudnya satu itu aja kenapa belum kecape-cape gitu. Iya. Kan terus kalau misalnya di gulat kan usia juga mempengaruhi ya. Nah, aku mau nanya. Iya, kalau yang satu ini masih masuk dalam strategi nggak? Atau masih memungkinkan nggak? Nah, kalau misalnya mungkin sekarang masih aja ada peluang? kalau misalnya kan ini eventnya tahun ini kan. Sebenarnya tahun 2025 ya? Iya, Dimana? di Thailand. Oh, di Thailand. Oke. Iya. Terus? Sebenarnya kan kemarin saya juga masuk di tim pelatnas juga di tahun 2024 kemarin. Nah, terus karena tuan rumah, jadi kelas saya tuh tidak dipertandingkan karena untuk peluang di sono. Jadi akhirnya tetap kena pulang juga ke daerah. Tahun ini? Iya. Gagal lagi? Iya. Berarti harus menunggu 2 tahun lagi. 2 tahun. Kalau SEA Games itu eventnya 2 tahun. Aduh, mohon maaf saya pelajarannya. Oh, berarti harus menunggu 2 tahun lagi. Tapi masih terukur nggak? Kalau maksudnya dengan usia dan lain-lain. Iya. Mungkin udah berat kayaknya. Berat, tapi masih ada peluang? Ada kalau misalnya ada peluang. Ya itu kadang terbenturnya entah dana atau enggak kelas yang tidak dipertandingkan, kan kita nggak tahu gimana tuan rumahnya gitu. Betul. Wah, sayang banget ya. Yang pertama, yang kedua kelasnya tidak ada. Yang pertama, yang kedua itu di daerah di negaranya iya cabang olahraganya yang tidak dipertandingkan. Nah, yang ketiga kan anggaran. Anggaran. Yang keempat ini tuan rumahnya yang tidak mengadakan kelas itu, mungkin kan untuk peluang medali mereka gitu. 2 tahun lagi di mana? 2 tahun lagi di Myanmar apa di mana itu? Iya, sayang banget ya. Maksudnya bukan dari faktor Desi ya, tapi faktor eksternal itu ya yang bikin tidak bisa mencoba medan laga SEA Games ya? Iya, SEA Games. Oh, kalau PON udah kenyang dong ya? Alhamdulillah. Ingin ngibarin bendera kan, yang bisa ngibarin bendera merah putih selain orang kenegaraan kan atlet ya. Iya, betul. Makanya pengen ngeraih itu satu, tapi kesempatannya yang belum ada terus. Iya, betul. Dan faktornya ironisnya bukan dari pihak Desinya, tapi dari luar sana. Atau sudah mempersiapkan, tapi ya itu lagi-lagi belum rezeki ya. Iya. Mohon maaf nih, menarik juga. Saya juga nggak tahu. Kalau di antar negara kan, kalau menang yang dikibarkan bendera negara. Kalau PON itu ada yang dikibarkan nggak sih? Bendera daerah. Bendera daerah ya. Berarti logo Pemprov. Iya. Banten logo daerahnya. Iya, logo daerah dikibarkan. Oh, begitu. Iya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri kalau misalnya itu. Kalau enggak Mars Patriot. Kalau di daerah, maksudnya kalau di Indonesia gitu.
Tapi kalau di antar negara menyanyikan lagu Indonesia lagu Raya. kebangsaan. Lagu kebangsaan. Oke, baik. Berarti kalau di atlet gulat itu ada istilah masa pensiun ya? Ada. Di semua ya? Iya, kan ada kalau misalnya itu ada. Usia umur berapa itu, Des? Kalau misalnya orangnya tetap maksain gitu ya. Ya. Mungkin kalau perempuan pasti kalau udah nikah atau nggak punya anak gitu kan bisa mempengaruhi juga. Iya betul, gitu. betul, betul. Kalau misalnya dianya tetap semangat atau paling maksimal itu 35 sih. 35. Iya. Di atas itu sih udah keren berat banget. ya. Iya, kalau misalnya dia masih bertahan udah keren banget. Iya, iya, iya. Butuh kesehatan yang ekstra. Iya, karena kan gulat semua cabang olahraga harus dikuasain. Kelenturan misalnya kan kelenturan, Betul. senam kan misalnya senam itu kan harus kelenturan. Betul. Terus fisik, lari, atletik kan maksudnya termasuk ke atletik. Iya. Terus main beban juga, angkat besi segala Iya, macam. betul. Makanya jadi harus kuat semuanya. Iya ya. Kalau gulat kaku kan nggak bisa ini karena kan Betul. dia ini sama manusia kan. Iya, ya. betul, betul. Kayak gitu. Bergumul, Iya, saling mengunci. iya. Berarti harus lentur. Lentur. Kalau angkat besi karena memang dia harus mengangkat ya. Iya, membanting mengangkat, kan? Iya, membanting. Terus apa satu lagi tadi tuh? Terus fisik kan, Oh iya, fisik. napas. Iya, nafas. Kalau misalnya itu. Wow, iya sih. Usia 35 sih udah lumayan berat itu untuk atlet gulat ya, apalagi di atas itu ya. Iya, iya. Berarti cita-cita kamu keinginannya satu itu. Iya. Sebagai pelatih gulat ke depan nggak pengen? Pengen sih, tapi lebih mending ke sharing itu sih. Kalau nggak tahu ya, kalau jadi pelatih itu kayak menurut Desi ya, kayak beban itu kalau misalnya biasa kita yang bertanding langsung gitu ya. Kalau ini kan kadang suka disuruh sama pelatih nemenin atlet juga. Ya. Kayak Pendamping. Iya, pendamping gitu kan. Kayak apa ya? Kayak takut gitu, kayak aja iya ya? gitu Iya, tuh. Betul, betul, betul. Biasanya kita yang apa sih? Yang bertarung gimana Iya, gitu, bisa nguasain lapangannya. Ini Iya. harus nyuruh junior, kalau enggak apa sih namanya? Adik-adik gitu. Iya. Harus kayak gini. Kasih arahan. Iya. Itu bukan dunianya Desi lah kayaknya Iya, ya. Lebih kurang suka jadi atletnya. Iya. Iya. Tapi aku setuju sih. Dan banyak orang di luar sana juga mengalami yang Desi rasain. Misalnya, ya aku kalau jadi penyanyi lebih suka nyanyi daripada jadi guru vokal. Kalau jadi guru vokal tuh kayaknya gitu, atau ya betul. Dan memang tidak semua pemain itu cocok jadi pelatih. Betul. Ya kan? Iya. Ketika di lapangan dia mainnya bagus, tapi ketika di luar lapangan sebagai pelatih dia agak gimana sih ya, memang susah ya. Itu memang dunia yang berbeda ya, atlet Beda. dengan pelatih itu ya. Iya. Karena kan kalau jadi pelatih harus ngerti atletnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, ya betul. kan, terus Betul. ngituin mentalnya. Oke lah kalau kita ngasih apa namanya, kayak misalnya Desi dulu sebagai atlet gitu, tahu teknik kayak gini kan, nggak semata-mata cuma ngajarin teknik Iya, juga betul. kan. Iya, terus ada penanaman mental biar Iya, anak yang gak gampang nyerah Iya, gitu betul. kan. Iya betul. Terus betul. iya ngitung apa namanya, gak bisa kita ngasih program apa misalnya main besi asal-asalan, itu kan harus diperhitungkan segala Iya. macamnya kayak gitu. Betul. Jadi emang kalau tugas pelatih tuh kadang kita sebagai atlet taunya pelatih ini cuma nyuruh, Iya. padahal di balik itu banyak yang kayak mereka siapkan gitu. Iya, betul. Dan menurut Desi, kalau di Banten lah, kita bicara Banten lah, jangan Kota Serang ya. Karena kan Desi ini atlet Provinsi Banten. Kalau di Banten ini, sepengetahuan Desi ya, perhatian pemerintah daerah terkait pelatih dulu deh. Apakah sudah oke, atau perlu ditingkatkan, atau bagaimana? Sejauh pengetahuan Desi aja, gitu. Kalau misalnya dari itu sih, ya kalau bisa itulah lebih diperhatikan gitu kan. Kayak misalnya dari tempat latihan pun gitu. Ya. Jadi kita kan dari fasilitas juga masih kurang kan, tapi kan target mah pasti selalu tinggi. Betul, kan itu. betul. Iya, tapi perhatian dari ininya masih kurang. Dari Pemda ke pelatih, Iya. ke fasilitasnya juga dong berarti. Iya. Oh gitu, masih kurang. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kami berdua kan warga juga yang berhak memberikan masukan, ya kan? Ayo dong didorong lagi gitu. Karena kalau menurutku pribadi juga sepertinya
cabang olahraga gulat ini tidak seseksi sepak bola, badminton gitu ya. Betul. Tapi oke deh, itu untuk pelatih ya, perlu ditingkatkan lagi. Kalau pelatih berarti digaji kan ya? Ada. Yang gaji berarti Pemdanya itu. Iya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya itu ada, kalau misalnya atletnya masuk di pembinaan provinsi, jadi baru dihituin. Kalau enggak ya enggak ada. Jadi usaha sendiri pelatihnya. Apa sih kayak kemarin itu, jadi kan yang PON bela diri ini kita jadi recapnya itu dari yang juara PON kemarin. Nah kan sedangkan gulat kemarin tuh dari PON itu cuma dapat 1 ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya jatahnya katanya cuma 1 orang doang yang berangkat. Sedangkan kan gak mungkin loh kalau misalnya Desi sendiri gitu. Betul. Kan. Iya, nanti nggak ada teman pemanas atau enggak teman sparringnya nggak mungkin gitu. sih, nggak mungkin itu. Iya, makanya Tidak akhirnya mungkin. ya dari pelatih sama pembina diusahakan jadi 5 orang yang berangkat gitu. Jadi dibagi-bagi kan, dari 1 orang ini bisa ke itu apa sih namanya, buat ngajak semua gitu. Jadi perhatiannya masih, kenapa harus cuman yang dianggap itu cuman yang setelah yang berprestasinya itu tuh dilihat rutin dia ikut kejuaraan atau kayak gimana, harusnya ada itunya. Iya. Kalau terkait dengan atletnya sendiri, perhatian pemerintah daerah ke atletnya sendiri, kita ngomong atlet gulat ya. Kalau boleh tahu sebelum dijawab ya, kalau pelatih gulat di Provinsi Banten ada berapa? Kalau di sepengetahuan Desi aja. Ada kalau misalnya di daerah-daerah lain juga, maksudnya kayak di Tangerang atau enggak di dalam Provinsi Banten. Iya ada. Kisaran berapa sih? Kalau kurang lebihnya ada 20. Yang aktif ada kayak. Kurang lebih ya 20. Kalau atlet gulat di Provinsi Banten ada banyak loh. Banyak, tapi yang tembus nasional masih kurang sih. Masih kurang. Iya. Padahal potensinya besar ya. Iya, karena kan peluangnya itu apa sih namanya? Peluang di nasionalnya itu. Oke, kalau perhatian pemerintah daerah khususnya Provinsi Banten ke atlet gulat yang adalah Desi Sinta sejauh ini bagaimana? Yang Desi rasakan deh. Jadi kalau misalnya dari pembinaan itu nggak ada pembeda gitu antara emas, perak, perunggu. Apa tuh maksudnya pembinaan? Uang pembinaan? Iya, jadi kalau misalnya pasca kan, jadi sebelum kita mau bertanding nih, jadi biar atletnya nih nggak kemana-mana, nggak sampai keluar daerah gitu. Betul. Kan harus dibina terus kan, karena kita tetap rutin latihan, harus perlu biaya juga kan, masa nggak makan nggak minum. Betul. Masa nggak makan nggak minum? Ya kan, buat ke tempat latihannya kayak gitu. Betul. Iya, jadi di situ nggak ada pembeda antara emas, perak, perunggu, terus sama yang berpotensial gitu kan, yang bisa berpeluang mendali di event itunya. Terus yang sekarang sih lebih turun lagi sih di pembinaannya gitu dibandingin yang tahun-tahun kemarin. Ketika kamu ngomong pembinaan itu yang dimaksud uang pembinaan? Iya. Oh, justru lebih turun lagi? Iya, jadi ya itu sedihnya karena nggak ada pembedanya. Terus recap dari medali yang diituin sama atletnya gitu, nggak ada pembeda. Jadi antara yang baru sama yang lama tidak ada sama pembeda aja, iya. Terus sama emas, perak, perunggu juga sama, tidak ada pembeda. Ada. Seharusnya sih ada pembeda. Iya. Berapapun itu harusnya loh. Iya. Gitu. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Iya, adalah setidaknya. Betul. Gitu. Betul, karena kalau tidak ada pembedanya lumayan aneh sih ya. Iya. Kalau di daerah-daerah lain sudah ada, maksudnya kayak oh ya kalau emas segini, kalau perak segini. Nah kan kalau misalnya dia bisa mempertahankan kan berarti dia konsisten terus nih, ngejaga mempertahankan itu jauh lebih susah dibanding merebut. Iya. Kayak gitu. Iya. Tapi walaupun demikian, dengan kondisi seperti ini, Desi tetap semangat ya. Karena ini kan keputusan sendiri kan, untuk menjadi atlet gulat, untuk berprestasi. Ya semoga saja ke depan lebih baik lagi kan. Amin. Gitu dalam perhatiannya ya. Untuk generasi di bawah kita berdua ya, anak-anak muda, anak-anak Provinsi Banten, ada pesan nggak sih? Mungkin siapa tahu ketika mereka melihat video ini, aku mau jadi atlet gulat deh gitu, terlepas cowok atau cewek. Ada pesan nggak untuk mereka, atau ada tips
agar ya bisa mengikuti prestasi kakak-kakaknya, bisa mengikuti prestasi Desi. Iya, lebih pesannya daripada kegiatan di luar yang aneh-aneh, mendingan olahraga kan bikin kita sehat. Apalagi terus kalau misalnya bisa berprestasi kan kita juga merasa bangga. Nah, bangganya juga nggak kita sendiri, tapi yang di orang tua, pelatih, terus masyarakat juga ada yang bangga kalau kita-kitanya berprestasi gitu. Oke. Paling itu aja sih. Dan di Banten memang ada, kalau tinju kan sasana ya? Iya. Kalau gulat apa sih sebutnya? Camp. Camp. Iya. Camp adalah tempat berlatih. Iya. Di Provinsi Banten ada banyak ya? Di Kota Serang ada juga kan? Kalau Kota Serang ya di stadion. Kalau misalnya itu tempat latihan itu apa utamanya gitu. Oke. Kalau daerah-daerah lain juga ada sih. Pastinya ada ya. Ada yang mau disampaikan untuk pelatih dulu deh. Buat pelatihnya, terima kasih sampai bisa bawa Desi sampai ke titik ini. Walaupun nyebelin, terus bikin nangis, pokoknya segala macam. Tapi kalau nggak ngalamin proses itu, nggak mungkin bisa sampai di titik ini. Terima kasih buat pelatih Ayah, kan kalau ini panggilnya Ayah, Bu Susan, Abid, semua udah bikin Desi sampai di titik ini. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan bisa nanti kalau misalnya ada junior yang masih muda gitu, bisa raihannya lebih tinggi lagi. Amin. Setelah ini masih dilatih sama ketiga pelatih Desi? Masih. Oh gitu. Nanti kalau ada waktu latih saya ya, Bapak Ibu. Saya juga pengen gulat. Oke, itu untuk pelatih. Lalu karena kita kan tinggalnya di Kota Serang, mungkin ada harapan atau apapun lah yang mau disampaikan ke wali kota, wakil wali kota mungkin ada? Pesannya apresiasi buat atletnya aja sih. Jadi kadang kan emang pemerintah ngasih bonus gitu ya dalam bentuk uang, tapi kan kalau uang mah sedetik pun bisa habis ya. Tapi kalau misalnya itu lebih detail ke pekerjaan sih kalau saya. Jadi kan udah berusaha membawa nama Kota Serang, Provinsi Banten gitu. Ya saya berharap kalau misalnya itu bisa diangkat sebagai PNS gitu kan. Karena ya itu banyak dulu mantan atlet jadi yang karena apa sih namanya nggak diperhatikan sama perintahnya, jadi cuman jadi tukang parkir atau nggak jaga itu kan, kayak gitu. Kondisinya memang seperti itu ya? Iya, makanya mumpung pas lagi boomingnya kan, nah kayak gitu sih minta pesennya, mudah-mudahan atlet yang berprestasi bisa diapresiasi untuk pekerjaan. Iya betul. Oke, di atas itu untuk Pemprov Banten ada yang mau disampaikan nggak? Sama sih kalau misalnya itu pesennya kayak gitu, lebih diperhatikan atletnya aja, pembinaannya ada pembedanya antara yang medalinya itu, terus mudah-mudahan lebih baik aja. Oke, mantap. Desi, terima kasih untuk waktunya, udah ngobrol, dan ya sukses untuk cita-citanya kan. Masih ada satu keinginan dan masih ada peluang, walaupun tidak besar peluangnya, tapi ya siapa tahu kan. Iya. Terima kasih untuk waktunya Desi. Selamat untuk medali emasnya PON Bela Diri tahun 2025.